Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Nah, sekarang kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagian 1, yaitu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita bahas di bagian 2. Apa yang kita bahas? Oke, kita lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki, pada bab ini kita memiliki 4 subbab bahasan, yaitu yang pertama tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada bagian kedua ini yang kita bahas adalah subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bahas lebih lanjut. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Jadi, undang-undang itu apa sih? Undang-Undang Dasar itu sama halnya dengan hukum yang ada di sebuah negara. Jadi pada awalnya, sejarah awalnya, kenapa harus ada undang-undang dasar pada setiap negara, yaitu pada awalnya atau latar belakangnya, yaitu karena pada zaman dahulu, pada masa kerajaan, banyak para raja yang menjalankan tugasnya sewenang-wenang. Jadi punya kekuasaan yang sangat besar untuk menjalankan sebuah negara tanpa aturan, tanpa hukum. Jadi Undang-Undang Dasar ini lahirnya pada awalnya adalah karena untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu sewenang-wenang, semaunya mereka. Kemudian apa sih tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar pada sebuah negara, termasuk di Indonesia? Kenapa harus ada Undang-Undang Dasar 1945? Tujuannya Undang-Undang Dasar itu untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa yang memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jadi pada Undang-Undang Dasar ada untuk mengatur pemerintah, juga untuk mengatur rakyat. Mengatur pemerintah bagaimana menjalankan kekuasaannya sebagai penguasa, sebagai pemerintah, dan juga mengatur masyarakat agar tertib, agar damai, agar hidupnya harmonis. Makanya ada aturan di sebuah negara. Selanjutnya, nah, di setiap negara latar belakang terbentuknya sebuah undang-undang dasar itu berbeda-beda. Seperti apa? Misalnya, ada sebuah negara yang membuat undang-undang dasar karena sejarah yang dialami, atau cara sebuah negara itu mendapat kemerdekaan, atau juga karena kondisi menjelang kemerdekaan. Jadi berbeda-beda cara, setiap negara itu punya latar belakang yang berbeda-beda untuk pembuatan undang-undang dasar. Nah, terbentuknya undang-undang dasar di Indonesia itu karena adanya kehendak para pendiri bangsa sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tepatnya tanggal 18 Agustus, sehari setelah merdeka, maka dibuatlah rapat PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus. Salah satunya untuk membuat, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, nah, kita sering mendengar istilah konstitusi. Pernah ya dengar istilah konstitusi? Nah, pernah dengar istilah Mahkamah Konstitusi? Di Indonesia ada namanya Mahkamah Konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Nah, konstitusi adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Jadi seluruh aturan yang ada di sebuah negara itu namanya konstitusi, baik undang-undang dasar, undang-undang,
atau peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan peraturan pemerintah itu namanya konstitusi. Jadi undang-undang dasar itu termasuk bagian dari konstitusi. Jadi kalau ditanya apa itu konstitusi, maka konstitusi itu adalah peraturan, keseluruhan peraturan yang mengatur sebuah negara. Selanjutnya, ini Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum tertinggi di Indonesia. Kalau Pancasila itu dasar negara, maka untuk melaksanakan Pancasila, hukum yang paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 45, maka ada hukum-hukum yang di bawahnya. Jadi hukum yang tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada hukum dasar. Ada hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau yang biasa disebut konvensi. Kita sudah bahas sedikit ya tentang konvensi kemarin. Nah, hukum dasar tertulis itu apa? Ya, hukum dasar tertulis itu kalau di Indonesia ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya Undang-Undang Dasar itu hukum dasar tertulis di Indonesia. Kemudian kalau hukum dasar tidak tertulis itu apa? Hukum dasar yang tidak tertulis itu hukum dasar yang biasanya ada atau kebiasaan dalam penyelenggaraan negara. Seperti apa misalnya? Seperti upacara bendera 17 Agustus itu termasuk konvensi. Kemudian pemilihan menteri oleh presiden itu namanya konvensi, yaitu hukum yang di Indonesia cuma tidak ada hukum yang tertulis tapi dilaksanakan di Indonesia. Dan juga seperti pidato presiden setiap 16 Agustus sebelum kemerdekaan itu juga dinamakan konvensi. Nah, ini yang penting. Negara kita menganut paham bahwa konvensi tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi boleh ada di Indonesia, tapi pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, peraturan apapun, termasuk konvensi, termasuk peraturan apapun yang ada di Indonesia, peraturan yang telah dibentuk ataupun yang akan dibentuk, semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan UUD 1945 di Indonesia yang pertama sebagai norma hukum. Nah, sebagai norma hukum maksudnya apa? Sebagai norma hukum, UUD 45 bersifat mengikat baik pemerintah maupun seluruh warga negara Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar ini mengikat seluruh warga Indonesia, baik pemerintah maupun warga negara. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu sebagai dasar hukum atau sebagai hukum dasar. Nah, sebagai hukum dasar UUD 45 ini merupakan hukum tertulis tertinggi. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa UUD 45 itu hukum yang tertinggi di Indonesia, sehingga semua hukum yang ada di bawah UUD 45 seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, maka harus sesuai dengan UUD 45. Selanjutnya sistematika UUD 1945. Nah, sistematika atau susunannya dari UUD 1945, kalau mau lebih jelasnya silakan buka Undang-Undang Dasar 45 yang kecil. Itu ya, biasanya ada yang punya, atau silakan pinjam di perpus untuk lebih mengetahui tentang isi apa itu isi dari UUD 1945. Nah, sistematikanya atau susunannya UUD 45 ada. Nah, ini ada sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen itu kan perubahan. Jadi UUD 45 seperti yang saya jelaskan kemarin terjadi 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Mulai tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Nah, sebelum amandemen isinya UUD 1945 itu. Nah, ini sebelum amandemen sama isinya pembukaan juga. Setelah amandemen juga ada pembukaan. Sama isinya 4 alinea. Seperti kemarin yang saya bilang bahwa pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah.
Kemudian isinya yang kedua pasal-pasal, sama sebelum amandemen ada pasal-pasal, setelah amandemen juga ada pasal-pasal. Bedanya kalau sebelum amandemen pasal-pasalnya itu ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan tambahan dan 3 pasal aturan peralihan. Sedangkan setelah amandemen pasal-pasalnya berisi 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Nah, terakhir, kalau sebelum amandemen itu ada penjelasan yang isinya umum dan pasal-pasal, sedangkan setelah amandemen tidak ada. Jadi sebelum amandemen itu isinya pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan, sedangkan setelah amandemen itu isinya pembukaan dan pasal-pasal. Selanjutnya sifat UUD 1945. Jadi ini sifatnya ada 4, yaitu hukum positif tertinggi. Jadi UUD 45 itu hukum positif tertinggi. Hukum positif itu apa? Hukum positif itu hukum yang dibuat oleh manusia, namanya hukum positif. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu hukum yang dibuat manusia memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia. Jadi tadi ya saya katakan bahwa UUD 45 itu hukum tertinggi, hukum positif tertinggi atau hukum yang dibuat oleh manusia yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan hukum di Indonesia. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu tertulis dan rumusannya jelas. Jadi UUD 45 itu peraturan yang mengikat baik pejabat maupun seluruh warga negara Indonesia yang tertulis. Jadi tertulis jelas dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia baik pemerintah maupun rakyat biasa. Sifat yang ketiga yaitu singkat dan supel. UUD 45 hanya memuat aturan-aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dikatakan singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan lebih rincinya ada di peraturan yang di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya. Dan supel itu apa artinya? Supel itu artinya luas, dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Jadi maka tadi beratnya bilang ya tadi saya bilang bahwa undang-undang itu bisa diubah. Seperti kemarin undang-undang itu diubah 4 kali di amandemen, makanya dikatakan supel, bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian terakhir sifatnya yaitu memuat norma-norma. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Jadi secara konstitusi, secara hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya fungsi. Apa itu fungsi UUD 1945? Ada 3 fungsinya, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Sebagai alat kontrol artinya apa? Undang-Undang Dasar 45 ini mengatur seluruh hukum yang ada di Indonesia. Apakah hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak? Jika aturan yang ditetapkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, maka peraturan tersebut tidak boleh disahkan. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Seperti tadi yang saya bilang, karena UUD 45 memiliki kedudukan tertinggi, fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengatur hukum-hukum yang ada di bawahnya. Hukum yang akan dibuat, misalnya peraturan daerah yang akan dibuat, maka harus disesuaikan apakah peraturan yang akan dibuat ini sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Jika tidak sesuai, maka tidak boleh disahkan atau dibatalkan. Selanjutnya, fungsi UUD 1945 ini sebagai pengatur, yaitu mengatur kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Jadi Undang-Undang Dasar ini yang mengatur kekuasaan negara disusun seperti apa dan dibagi kemudian dilaksanakan. Terakhir, fungsi UUD 45 itu penentu. UUD 45 ini menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Jadi kewajiban apa sebagai warga negara, kewajiban sebagai aparat negara, dan hak-hak yang diperoleh aparat negara ataupun hak yang diperoleh oleh masyarakat biasa. Tadi adalah penjelasan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 bagian yang kedua tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga paham, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.